Oke, hai, namaku Mila. Hai, namaku Hanifah Mutmainah. Namaku Atsani Maulida. Namaku Naila Rama Zahra. Namaku Muhammad Fahmi Syabani. Nama saya Hera Naila Solihah. Namaku Salma. Namaku Asya Nurumila. Namaku Nawazia Ulhaq. Dan namaku Fithan. Nama Bilal. Namaku Lulu Ija Sabila. Kelas 11. Kelas 2 SMA. Pondok Pesantren Aminul Ummah. Creative Boarding School. Judul buku yang aku baca itu Of Mice and Men. Tragedi Hidup manusia yang menceritakan tentang Kehidupan manusia. Persahabatan, Perjuangan mengejar impian. masa depan. Dua orang yang memiliki mimpi dan cita-cita. manusia yang membutuhkan pekerjaan untuk hidup. Ya, dua orang sahabat, perjuangan orang-orang yang mencari pekerjaan Sebuah perjalanan panjang untuk mencapai impian. Dan harapan. Yang ngarang itu John Ernest Steinbeck Junior, atau yang kita kenal itu John Steinbeck. dan dia terlahir pada tahun 1902 Dari pasangan Jerman dan Irlandia. kakeknya dari garis ayah yang bernama Johann Adolf Grupp Steinbeck. Saat berimigrasi ke Amerika Serikat, dia menyingkat nama keluarganya menjadi Steinbeck. Dan dibesarinnya itu di lembah subur Salinas, California, sekitar sekitar 25 mil dari tepi lautan Pasifik. Dan wafat pada tanggal 20 Desember 1968. Dia itu seorang penulis internasional yang mendapat banyak penghargaan Nobel Kesusastraan. pada tahun 1962. Juga seorang petualang karir di peternakan, serta seorang penulis hebat atau seorang penulis aktif. juga dia tuh bikin 3 novel yang berpengaruh di akhir 1930-an. Nah, salah satunya tuh yaitu gitu, Of Mice and Men. Novel Of Mice and Men ini ya juga merupakan novel yang paling menantang pada abad ke-21-an. Dia itu kenapa bisa membuat novel Of Mice and Men itu karena Pada dekade 1930-an, masa di mana dunia sedang mengalami kemerosotan global atau Great Depression. Great Depression. Dan Dia itu merupakan penulis berpengaruh karena telah menerbitkan 27 buku yang diterjemahkan di berbagai bahasa. Salah satunya Of Mice and Men yang telah aku baca. Dari biologisnya, aku bisa tahu kenapa buku-bukunya bisa identik dengan memanusiakan manusia. Ya simpelnya mah gak pilih-pilih masalah berteman. Karena mungkin si John Steinbeck ini karena tumbuh di lingkungan yang memiliki berbagai budaya, sehingga ia sudah terbiasa dengan suatu perbedaan itu. Ya, perjalanan Lenny dan George itu ya diangkat dari kisah nyata apa yang dialami dari penulis sendiri. Penulis ini, buku ini termasuk atau salah satu dari karangan beliau yang di antara lainnya yaitu ada The Grapes World. Kalau singkatnya gitu ya, buku ini tuh tentang Dua persahabatan, yaitu George Milton dan Lenny Small. George ini lelaki pintar, cerdas gitu dan banyak alasan untuk mendapatkan pekerjaan. sedangkan Lenny lelaki yang Gede gitu badannya, tapi pemikirannya masih seperti anak kecil. Nah, si Lenny Small itu dia itu suka banget sama yang namanya kelinci. Nah, mereka ini tuh deket banget, saking deketnya hampir disebut sebagai saudara gitu karena kedekatan mereka yang deket banget.
Lenny Small and George Milton merupakan sebagian kecil dari masyarakat kelas bawah. Dan dalam buku ini menceritakan sepasang sahabat gitu ya, antara si George sama si Lenny yang nyari kerja gitu, juga punya mimpi. Tapi dari dulu kalau mereka tuh pengen punya tanah, Rumah, peternakan, perkebunan. pengen hidup berdikari gitu, berdiri di atas kaki sendiri kayak gitu. Namun di tengah perjalanan mereka itu bukan di tengah perjalanan, di akhir Tragedi terjadi akibat ketidaksengajaan dan kecerobohan seorang Lenny yang menyebabkan si George harus kehilangan si Lenny. Kenapa si Lenny? Karena si Lenny itu karena telah membuat orang-orang tuh rugi. Jadi impian mereka harus hancur. Akhir cerita yang sangat mengenaskan, Menyedihkan gitu. Oke, pesannya itu belajarlah memahami setiap manusia gitu dari kekurangan dan kelebihan. Contoh seperti karakter si Crocs itu yang berkulit hitam, yang yang terkena masalah dan tersisihkan, terasingkan, dan kamarnya juga kan, sampai kamarnya juga dipisah gitu. Dan itu membuat seperti kita tuh rasis gitu ya kepada si Crocs tuh. Dan di buku ini kita mengajarkan untuk tidak rasis, untuk tidak melakukan kejahatan, dan kita selalu membuat kebaikan dan berhati-hati gitu dan bertindak gitu. Salah satu pesan yang saya dapat dari buku ini itu perkataan Candy tentang Lenny kepada George. Jadi dia ngomong kayak gini, tak perlu pintar untuk menjadi orang baik. Terus buku ini memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan teman untuk hidup. Dari Lenny kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan seseorang. Lenny bodoh, bahkan idiot. Tapi kalau misalnya ada yang macam-macam sama Lenny, dia akan terluka atau bahkan mati. Dari George kita belajar bahwa tubuh kecil bukanlah halangan untuk menjadi orang pintar, cerdas, bahkan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dari peristiwa Istiqlal, kita belajar bahwa janganlah melihat seseorang dari sisi buruknya saja. Intinya jangan suzon. Dari buku ini kita belajar bagaimana cara hidup dan apa arti hidup. Pesan yang saya dapat dari buku ini, tidak mudah untuk kita mencapai impian atau keinginan kita. Untuk mencapai keinginan, kita harus dapat tahu apa yang akan kita lakukan dan apa yang menanti kita untuk mencapai keinginan itu. Untuk mencapai keinginan itu, kita harus lewati betapa perihnya usaha dan cobaan untuk mencapai keinginan itu. Jikalau kita tidak ingin merasakan sakit atau jerih payah apa yang kita inginkan, ada dua caranya. Yang pertama yaitu kita bersungguh-sungguh akan mencapaikan keinginan itu, dan kedua yaitu menghilangkan rasa keinginan itu sendiri. Pesan dan pendapat yang aku dapat ini, kita sebagai sesama manusia jangan pernah namanya tuh ngejek, terus jangan pernah mandang fisik gitu. Terus pas aku baca buku ini tuh ada gitu yang namanya tuh si Crocs. Nah, dia itu tinggi, besar, hitam. Terus dia tuh dibeda-bedain gitu sama teman-temannya. Yang pesan-pesan yang bisa kita dapat itu sebenarnya banyak, tapi di sini aku cuma ngambil 2 poin. Yang pertama, kita harus punya mimpi setinggi mungkin. Seperti George dan Lenny, mereka punya mimpi untuk punya peternakan dan rumah tinggal sendiri. Dan yang kedua, kita harus bisa menerima kekurangan maupun kelebihan yang teman kita punya. Kayak yang dikatakan sama Crook, tidak peduli setolol apa teman kita, yang penting dia tuh selalu ada buat kita. Aku
Untuk pesan dalam buku Of Mice and Men ini, aku kutip dalam satu perkataan salah satu tokoh Of Mice and Men, yaitu seorang pembeda atau seorang asing yang berkulit hitam, yakni Crooks. Dia pernah berkata bahwa siapapun orang akan sinting jika tidak memiliki teman dekat. Tidak peduli separah apapun orangnya, asalkan dia selalu ada untukmu. Seperti itu. Dan mengapa aku mengambil kutipan itu, karena menurutku selama aku membaca buku itu, kutipan itu pun menjadi dorongan aku untuk terus membaca, dan ternyata kutipan itu pun menjadi salah satu penguat tema tersebut oleh John Steinbeck itu sendiri. Pesan sebenarnya banyak gitu ya, cuman kita ambil satu aja gitu. Jangan pernah lupain orang kecil, karena pada dasarnya manusia tuh kan makhluk sosial, simbiosis mutualisme, juga saling membutuhin orang lain gitu. Jadi jangan dilupain gitu. Kalau misalnya kita pengen dihormatin gitu ya, orang kecil-kecil juga jangan dilupain gitu. Kayak kita kan biasanya dilupain gitu, kayak gitulah. Pesan yang aku dapat dari novel ini, banyak sekali manfaat bagi kita, terutama buat aku sendiri gitu ya. Salah satunya yang aku suka dari novel ini, dari buku ini, perjuangan dan patah semangat dari seorang manusia yang mengejar sebuah impiannya. Pesan dan pendapat yang aku dapatkan dari novel Of Mice and Men itu, berkeinginan serta berusaha merupakan hal penting yang perlu kita miliki. Selain keinginan sama usaha, harus ada juga perjuangan sama pengalaman. Nah, itu adalah modal kuat dari untuk kita mewujudkan mimpi. Pesan dari pendapat Of Mice and Men ini, aku dapat pencerahan dari buku ini tentang pertemanan, di mana di sini diceritakan tentang pertemanan orang normal dengan orang yang berkelainan. Sebenarnya atau padahal semua orang pantas berteman dengan siapa saja. Mereka saling melengkapi, karena orang yang berkelainan juga manusia biasa dan butuh perlakuan manusiawi. Pesannya itu banyak pesan yang bisa kita ambil dari novel ini tuh. Tapi salah satunya itu berusaha memahami setiap karakter manusia aja. Terus seperti dalam novel ini tuh, kayak si George ke Lenny tuh, awalnya George sama Lenny tuh nggak ada hubungan apa-apa gitu. Tapi karena keterpaksaan George itu untuk bersama dengan Lenny, jadi dia tuh bisa menerima apa adanya. Si George itu tuh bisa menerima dia, terus bisa memperlakukan dia itu seperti dia ke orang lain. Kayak misalnya si George itu tetap ngajak Lenny buat bekerja, tetap mengejar mimpinya bersama-sama dengan Lenny gitu. Pesannya dari novel ini banyak sih, cuman yang Asia suka itu novel ini menceritakan semangat seorang manusia yang memiliki impian. Ya kalau bisa dibilang sih impiannya sederhana, cuma pengen punya tanah, rumah, sama perkebunan sendiri. Dengan keterbatasan dan kekurangan yang ia miliki, namun ia itu pantang menyerah. Ya kalau di novel Of Mice and Men ini, tokohnya itu Lenny. Terus kita sebagai manusia yang sudah diberikan kelebihan untuk bisa bermimpi dan berharap, seharusnya itu kita bersyukur. Jangan melihat ke atas mulu, karena masih ada di bawah kita yang kesusahan, namun mereka memiliki banyak impian dan harapan. Komentarnya itu komentar untuk buku ini, buku ini sangat bagus. Menarik ceritanya, tapi di halaman yang bab awal agak bosenin dan tidak mudah untuk dimengerti gitu, sehingga waktu aku membaca itu terus aja membolak-balik halaman sebelumnya gitu, gak maju-maju karena memang susah dimengerti.
Cuman pas kesini gitu aku tuh jadi Menegangkan, novel itu menegangkan, udah mah deg-degan lagi. itu pokoknya seru deh, aku juga nyampe gadang gitu. Susah dipahami karena mungkin buku ini tuh terjemahan gitu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Untuk pembaca pemula sendiri, karena saya masih pemula, Buku ini detail, sangat detail, dan memudahkan kita untuk memainkan imajinasi kita. Tapi buku ini memerlukan kekonsentrasian 100%. Jangan kurang. Kalau kurang, kamu nggak bakal paham. Mungkin buku ini bakal sangat dipahami ketika kita duduk udah jadi mahasiswa. Mungkin dengan keluasan ilmunya kita bakal langsung paham apa yang diceritakan oleh buku ini. Cuman kalau misalnya kita SMA, MA, sederajat ke bawah, mungkin akan kesulitan untuk membaca ini kalau misalkan konsentrasinya kurang. Bisa yang awalnya itu tidak paham dan akhirnya sekarang paham gitu, dan setiap manusia gitu, setiap orang-orang gitu. Dan buku ini memang sangat menantang gitu bagi para pembaca gitu. Terus banyak motivasi-motivasi yang bisa kita ambil, seperti dalam solidaritas. Soalnya ini mencakup keseharian kita, mencakup gimana sih baiknya untuk melakukan hidup yang baik, yang benar gitu. Setelah aku baca buku ini, aku mulai belajar untuk bisa mengerti, menerima kelebihan dan kekurangan temanku. Dan setelah baca buku ini tuh aku mulai bersyukur ketika ada teman yang selalu ada buat aku. Aku juga jadi sadar gitu. Kalau misalnya buku ini tuh buku Of Mice and Men, buat aku tuh jadi sadar gitu, biar nggak beda-bedain orang, biar makin kuat gitu persahabatan, juga tahu gimana caranya usaha gitu. Aku pun terpengaruh gitu setelah membaca buku Of Mice and Men ini, untuk tidak menjatuhkan orang-orang di bawahku dan berteman dengan siapa saja. Novel ini bisa dibaca di kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Karena dengan membaca novel ini kita tahu bahwasanya si penulis ini berada pada masa yang rumit, atau yang John Steinbeck bilang sendiri, masa kemerosotan global atau Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Dan bagi kalian yang belum baca, Asia saranin baca deh. Lulu merekomendasiin buku ini perlu dibaca oleh orang-orang yang superior, atau orang-orang yang merasa dia tuh bisa atau merasa hebat. Kenapa? Karena orang-orang yang membaca itu bisa tahu bahwasannya manusia itu sama dan gak boleh dibeda-bedakan. buku ini penting untuk dibaca karena buku ini menjadi refleksi diri bagi kita, bahwasannya alur cerita yang diangkat dalam buku Of Mice and Men itu sendiri yaitu tentang bagaimana kita hidup dalam memang kehidupan senyata-nyatanya. Bahwasannya bagaimana itu rasis dan apa dampak dari rasis itu sendiri, kita dapat mengetahuinya dalam buku ini. Dan sebodoh-bodohnya dan seidiot-idiotnya, sekalipun itu gila, dia tetap seorang manusia yang masih punya hak untuk dimanusiakan oleh sesamanya. Agar kita tidak merendahkan orang lain, tidak mengagum-agumkan yang tinggi, karena yang tinggi juga kan masih ada kelemahannya juga, dan kita mempunyai kelemahan juga, kita harus terus perbaiki dan untuk terus kerja keras dalam mencapai tujuannya gitu, dan kerja keras gitu. Pertama, buku ini halaman dikit, cuma 150 halaman. Itu kamu bisa baca dengan sekali duduk doang. Dengan sekali duduk, kamu bakal dapat banyak pelajaran dan banyak nilai-nilai moral di dalamnya. Kedua, buku ini ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Dan kita akan dapat banyak referensi tentang humanisme, rasisme, dan Great Depression. Kalau kita ngelihat orang yang dibully,
kita udah baca buku ini gitu, jadi ingat, oh iya perlakuan itu gak boleh, jadi kita harus berhentiin gitu perlakuan kayak gitu tuh. Buku ini tuh banyak banget ngasih kita pelajaran hidup. Dari mulai kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan teman kita. Terus kita harus punya mimpi setinggi mungkin. Dan yang terakhir, buku ini tuh mengingatkan kita untuk hidup berdikari. Karena buku yang menceritakan kehidupan ini sangat mencerminkan kehidupan kita untuk hidup kita terus mandiri ataupun memahami sifat kemanusiaan, menciptakan hidup yang penuh impian dan mengajarkan kita untuk tidak berhenti memperjuangkannya. Gitu. Intinya ya, kalau Mila ngambil gitu dari keseluruhan buku itu tuh, intinya mah kita teh harus punya nilai toleransi kayak gitu. Udah, sekian. Nah, terima kasih. Bapaknya besar enggak satu paruman. Ya kalau kata aku sih perlu dibaca gitu, soalnya banyak manfaatnya buat kita gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita ikuti dari perjuangan dari persahabatan mereka berdua itu. Buku ini tuh penting buat kita baca karena di sini kita bisa tahu bagaimana prinsip berteman tuh. Prinsip berteman untuk tidak membeda-bedakan antar teman gitu. Tidak memandang kecerdasan di antara teman. Banyak lagi lainnya lah yang bisa kita ambil di buku ini. Ya, buku ini sangat penting dibaca karena mengajarkan kita dari ketangguhan di setiap hadangan dan kesulitan, ketabahan saat dikalahkan, kasih sayang dan cinta kepada mereka yang dianggap lemah. Nah, intinya mah setiap orang itu berhak menentukan jalannya masing-masing juga. Terus kita bisa belajar dari novel ini bahwasanya dunia itu luas. Maksud luas di sini adalah masih banyak orang yang seperti Leni, masih banyak orang yang seperti Carly, dan masih banyak orang seperti tokoh di novel buku Of Mice and Men ini. Terus apa hubungannya sama kita? Yaitu kita sebagai manusia jangan berpikir bahwa diri kita itu paling lemah atau paling buruk dari orang lain. Begitupun sebaliknya, jangan berpikir bahwa kita itu paling hebat atau paling bisa dari orang lain. Karena membedakan diri sendiri dengan orang lain itu gak bakal ada habisnya. So, be yourself guys. Thank you. Thank you. Jadian lagi ya. Alah, habis tuh. Gak bener ini. Mulai. Nama saya Nani Pimat Mahina. Kalau senang buku ini tuh menceritakan tentang apa? Pesan dan pendapat. Komentar kamu tentang buku ini? Lanjut. Kenapa sih? Di sini tuh ada dua tokoh yang bisa kita Gimana sih? Sebenarnya jadi